Adik-adik semua. Pagi juga, Kak. Pagi, salam. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Ya. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadahnya. Adik-adik dipersiapkan dulu Alkitab yang mungkin akan memberikan persembahan. Jangan lupa dipersiapkan dulu ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadahnya. Untuk membuka ibadahnya, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita kali ini, mari kita bernyanyi dari NKB. Mari kita bernyanyi dari NKB 167, baitnya yang pertama, Tuhan Yesus Sahabatku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita membuka ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam seminggu kemarin ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini, pada saat ini ya Tuhan, kami berkumpul melalui Zoom di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami akan beribadah, IHMPT, Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati dalam pelayanan firman, Om Ronald yang akan membawakan ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujiannya terambil dari, kita siapkan dulu ya, Mazmur 23, ayat 1 sampai 6. Mungkin udah nggak asing lagi ya dengan Mazmur 23. Adik-adik udah disiapkan, seperti biasa ya, kakak mau minta tolong satu adik layan untuk teman kakak baca Mazmur secara berbalas-balasan. Aku, Kak. Siapa itu? Jonathan, Kak. Jonathan. Boleh, oke Jonathan. Jonathan temenin kakak baca. Kakak akan baca ayat yang menjorok keluar. Jonathan baca ayat yang menjorok ke dalam ya. Iya, Kak. Oke, Mazmur 23. Mulai ya. Iya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab aku besertaku Gadamu dan keadamu. tongkat itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih, Jonathan. Iya, sama-sama, Kak. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadahnya. Sebelum masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Allah hadir. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Om Ronald. Baik, adik-adik semuanya sehat-sehat semuanya ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Kak. Iya. Ini namanya tertera tapi wajahnya tidak tertera. Yang bisa buka videonya tolong ditampilkan mukanya ya. Ya, Jonathan, bagus, sudah. Oke. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, dan nanti yang akan membaca firman Tuhan adik-adik. Kalesa tadi sudah mengaturnya demikian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami diberi kesempatan untuk beribadah sebagai sesama anak-anak teruna GPIB Sejahtera di Bandung. Syukur ya Allah telah hadir kakak-kakak pengurus, telah hadir kakak-kakak pelayan, telah hadir anak-anak-Mu yang akan beribadah. Berkati ibadah kami, berkati kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini jadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Om, aku pilih untuk yang baca Alkitabnya ya, Om. Silakan. Adik-adik, seperti biasa, Kakak mau minta tolong adik-adik untuk bantu baca untuk ayat Alkitab kali ini. Karena ayatnya disiapkan dulu ya adik-adik dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Karena ayatnya cukup panjang dan banyak, jadi semua adik-adik kebagian untuk baca ayat kali ini ya. Ini adik-adik. Jadi kakak akan kasih urutan untuk adik-adik. Kalau misalkan nanti udah sampai beres, nanti diulangi lagi ke adik-adik yang urutan pertama ya. Nah, berarti yang pertama baca ayat 17 itu
Zafdiel. Zafdiel ada suaranya, Dek. Halo, Zafdiel. Zafdiel. Atau mungkin Zafdiel karena terkendala jaringan, atau mungkin gimana, mungkin ayat 17-nya Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Berarti dibantu aja ya Zafdiel sama teman-temannya. Ayat 17-nya dibaca sama Aura. Ayat 18-nya dibaca sama Benaya. 19 sama Brian. Ayat 20-nya Gabriel. 21-nya sama Jonathan. 22-nya sama Luke. 23-nya sama Mark. 24-nya sama Okta. Ayat 25-nya Riana. Ayat 26-nya Yesaya. Ya. Pas ya? Gak ada kelewatan kan kakak-kakak? Kak, Ya. baca ayat apa tadi? Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Yesaya berarti tadi ke bagian ayat 26 ya? Oke adik-adik bisa? Boleh jawab oke Kak gitu biar kakaknya yakin kalau adik-adiknya udah siap. Oke, Kak. Oke. Siap. Oke, boleh dimulai ya. Berarti dimulai dari Aura ya tadi ya? Silakan Iya, Aura. Kak. Oke. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang yang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom, Kak. Halo. Iya. Hari ini kita membaca bagian dari Alkitab yang bercerita tentang orang lumpuh disembuhkan.
itu ceritanya, tetapi apa nilai di balik itu yang mau kita renungkan sama-sama saat ini. Di semua GPIB saat ini sedang dibicarakan tentang kepedulian mendatangkan damai sejahtera. Itu judul renungan di semua gereja kita hari ini. Kepedulian mendatangkan damai sejahtera. Maka muncul pertanyaan sederhana, kepedulian itu apa? Peduli itu apa? Careness, care itu apa? Peduli itu apa? Nah, sederhana saja adik-adik semua ya. Yang disebut care, yang disebut peduli, itu adalah nilai, itu adalah sikap hati, itu adalah cara berpikir, itu adalah value yang ada di hati setiap orang. Dan itu orang-orang yang punya nilai itu, dia memperhatikan, dia bertindak, dia proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitarnya. Kalau keadaan di sekitarnya itu agak gelap, kalau ada orang yang langsung nyalain lilin, itu orang yang peduli. Kalau di sekitarnya ada orang yang bersin-bersin, yang lain diam aja, lalu ada yang memberikan dia masker, atau ada yang memberikan dia minyak angin, itu orang peduli. Karena peduli itu adalah proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Peduli itu berpihak pada keadaan di sekitar untuk menjadi lebih baik. Jadi orang-orang yang peduli adalah orang-orang yang terpanggil melakukan sesuatu, dan sesuatu itu menimbulkan inspirasi, menimbulkan dampak positif pada orang lain. Nah, sebaliknya, kalau ada orang yang tiba-tiba mati lampu, dia diam aja, tunggu sampai PLN nyalain sendiri, tidak nyalain lampu, tidak nyalain lilin dan sebagainya, ini orang nggak peduli. Di sampingnya ada orang sudah bersin-bersin, batuk-batuk, padahal ada air hangat yang bisa diberikan, tapi tidak diberikan. Ada maskernya 2, 1 tidak diberikan. Nah, ini orang yang tidak peduli. Nah, judul kita kali ini kan peduli atau kepedulian itu akan mendatangkan damai sejahtera. Itu sudah diceritakan lewat perikop tadi. Nah, secara singkat, perikop itu kan bicara tentang orang lumpuh, bukan orang yang tidak bisa bicara ya. Orang lumpuh secara fisik dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia mendengar ada Tuhan Yesus datang di situ. Lalu dia tidak bisa menghampiri mendekati Tuhan Yesus. Dia tidak berdaya. Lalu ada beberapa orang. Karena beberapa orang yang lain tidak peduli. Tapi ada beberapa orang yang peduli. Nah, orang-orang yang peduli ini yang mengantarkan dia ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi tidak bisa ketemu langsung karena manusia banyak. Lalu mereka naik dari atap, diturunkan dari atap, lalu bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu sembuh. Dah, itu ceritanya. Nah, mari kita lihat 3 tinjauan. Pertama kita lihat dari sudut orang yang lumpuh itu. Kalau dari endingnya, penderitaannya ini, itu yang membawa dia bertemu Tuhan Yesus. Nah, tetapi dia tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus kalau dia tidak minta bantuan orang lain untuk mengantarkan dia kepada Tuhan Yesus. Dia dalam keadaan tidak berdaya, tidak mungkin dia sendiri. Dia perlu bantuan orang lain. Apa artinya? Artinya gini, adik-adik sekalian. Kita ini makhluk sosial, butuh orang lain. Kalau memang membutuhkan bantuan, tentu pertama-tama berdoa pada Tuhan Yesus. Pertama-tama berdoa pada Tuhan Yesus. Tetapi juga kita perlu melihat orang di sekitar kita. Kita minta bantuan lah. Terutama saudara-saudara seiman. Ya. Dan kalau kita dibantu, misalnya kakak layan PT mendoakan anak layan PT, lalu kan ditanya dulu ya, kakak doakan ya. Nah, yang mau didoakan ini harus bereaksi positif seperti orang lumpuh itu. Silakan, saya bersuka cita kalau didoakan. Coba bayangkan kalau orang lumpuh tadi dibantu sama beberapa orang itu, kami akan antar Anda ke Tuhan Yesus ya. Terus dia bilang, enggak perlu. Gue enggak butuh. Nah, kalau dia bilang begitu, sembuh atau tidak dia?
Tidak. Dia menjadi sembuh ketika ada orang-orang yang peduli sama dia, ada orang-orang yang membantu dia, ada kakak-kakak layan PT yang membantu anak-anak layan PT, lalu anak layan ini dengan sukacita mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus silakan saya, kalau mau didoakan, puji Tuhan, terima kasih. Itu reaksi positif, itu yang membuat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, itu yang membuat dia disembuhkan. Nah, kalau dia menolak, kalau si orang lumpuh tadi menolak, belum tentu dia bertemu Tuhan Yesus. Tidak mungkin bahkan dia bertemu Tuhan Yesus. Dan tidak mungkin dia disembuhkan. Nah, pada saat dia diantarkan bertemu Tuhan Yesus, kan ada halangan. Tidak langsung bertemu, tidak bisa. Banyak orang, banyak halangan. Itu sama dengan cerita Sakeus. Sakeus mau bertemu Tuhan Yesus, tapi banyak orang. Tapi dia tidak putus asa. Dia tidak terhalang oleh keadaan sekitar. Dia tetap berusaha. Sama seperti orang lumpuh ini. Waktu dia diantarkan bertemu Tuhan Yesus, banyak halangan. Tapi dia diangkat naik ke atas. Dan dia tidak menolak. Dia bersuka cita ada orang-orang yang peduli. Itu tinjauan pertama dari orang lumpuh tadi. Tinjauan kedua, dari sudut beberapa orang. Dari sudut rekan-rekannya yang mengantarkan dia. Ya. Dari sudut beberapa orang, ini sama dengan anak-anak layan. Ini sama dengan anak-anak atau kakak-kakak layan. Ada satu hati, ada satu tujuan, bahwa orang ini pada Tuhan Yesus. Kalau mereka punya pikiran beda-beda, yang satu mau bawa ke Tuhan Yesus, yang satu mau bawa pulang ke rumah, yang satu mau bawa pulang ke tempat lain, tidak akan dia bertemu Tuhan Yesus. Tapi beberapa orang ini satu hati, satu tujuan. Mereka peduli. Mereka ingin orang ini disembuhkan, dan satu-satunya yang bisa menyembuhkan Tuhan Yesus. Dibawalah ke Tuhan Yesus. Kakak-kakak layan, anak-anak layan, kita akan berhasil dalam pelayanan di Teruna ini kalau kita satu hati, satu tujuan. Membawa semua pelayanan kita ini hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau beda-beda pikiran, tidak akan bertemu dengan berkat yang menjadi judul renungan kita saat ini. Ada kerjasama. Tidak mungkin sendiri-sendiri. Ada kerjasama. Dan ini dia. Ada ketekunan. Jangan menyerah cepat. Awalnya ada halangan. Banyak orang yang menghalangi masuk pintu rumah di mana Tuhan Yesus ada. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka naik ke atas. Dari atas mereka menurunkan ke bawah. Sembuh. Itulah yang harus terjadi dengan anak-anak sekalian, adik-adik Teruna. Jangan pernah putus asa kalau berdoa. Jangan pernah berhenti untuk tekun berdoa. Orang lumpuh tadi, kalau bukan karena ketekunan, kalau bukan karena semangat yang pantang menyerah dari rekan-rekannya, tidak mungkin dia disembuhkan. Sekarang dari sudut Tuhan Yesus. Dari sisi Tuhan Yesus, tadi di ayat yang ke-20 kan sudah jelas dikatakan di situ bahwa semua ini terjadi, kesembuhan itu terjadi, keselamatan itu terjadi, orang lumpuh itu disembuhkan, itu karena Tuhan Yesus melihat iman mereka. Dan yang mendapat berkat bukan cuma orang yang disembuhkan itu. Tapi kan di sana dikatakan, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Mereka itu jamak, bukan tunggal. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Artinya, orang lumpuh dan beberapa orang yang mengantarkan itu. Beberapa orang yang punya kepedulian. Beberapa orang yang care kepada orang lumpuh itu. Itu yang membuat semua dapat berkat. Itu yang membuat kepedulian mendatangkan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus melihat iman mereka. Memang hanya Tuhan Yesus yang bisa melihat iman ini. Kita bisa berpura-pura aktif ke gereja, kita bisa berpura-pura aktif rajin berdoa, tapi kita tidak beriman, itu percuma. Tuhan Yesus yang melihat iman kita. Kemudian, dari sisi Tuhan Yesus,
pengampunan itu memang hanya milik Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang dosamu diampuni, banyak kan orang yang kemudian menolak. Seperti diceritakan tadi. Itulah yang terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang marah. Tidak sedikit orang yang marah. Dan sekali lagi Tuhan Yesus bilang, yang dilihat oleh Tuhan Yesus adalah iman mereka. Pertanyaannya apa itu iman? Iman itu adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Kita tidak melihat Tuhan Yesus kan? Tapi kita percaya pada Dia. Itu iman. Dan di Roma 10 ayat 9 dikatakan begini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Imanmu yang menyelamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan karena iman. Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Mari terus pelihara sikap peduli kepada sesama. Mari anak-anak, adik-adik, kakak-kakak layan semuanya, pelihara terus kepedulian pada sesama, kepedulian pada lingkungan. Dan kalau kita didatangi oleh kakak-kakak layan, lalu dibilang, adik, kakak-kakak mau berdoa ya, jangan menolak. Ikuti teladan dari orang lumpuh tadi. Kalau dia menolak untuk diantarkan, kalau dia menolak untuk didoakan, dia tidak akan sembuh. Tetapi karena dia juga punya hati yang sama dengan beberapa orang itu, mau bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia bersedia dibawa kepada Tuhan Yesus, dan terjadilah keselamatan, terjadilah damai sejahtera, terjadilah berkat kesembuhan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Orang-orang pada waktu itu, seperti Alkitab, seperti firman Tuhan di ayat 26 tadi mengatakan, semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Itu endingnya. Itu goalnya. Itu yang menjadi puncak dari semua yang kita lakukan. Yaitu semua orang memuliakan Allah. Kalau kita berkarya dengan tujuan semua orang memuliakan saya, tidak akan terjadi kesembuhan yang kita baca hari ini. Biarlah semua orang takjub lalu memuliakan Allah karena kita peduli pada sesama dan kepedulian itu mendatangkan damai sejahtera. Seperti judul renungan pagi hari ini. Berkati anak-anak semuanya, adik layan semuanya, kakak-kakak layan semuanya. Amin. Terima kasih Om Ronald untuk pelayanan firman-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadahnya. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari NKB 199, baitnya yang pertama dan yang kedua, Sudahkah yang terbaik kuberikan?
adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Seperti biasa, adik-adik, ada yang mau menemani Om Ronald berdoa? Mungkin ada yang mau tanpa ditunjuk ya, mau mengajukan diri untuk temenin Om Ronald berdoa kali ini. Oke, kalau gitu ditunjuk aja ya. Kali ini kakak mau minta tolong sama Aura sama Okta. Aura dan Okta. Bisa? Aura bisa? Ada suaranya, Dek? Kakak, sorry lagi nggak bisa, lagi di luar. Oke, boleh. Kalau gitu, Okta bisa tapi Okta. Dek, Okta. Oke, kalau gitu diganti dulu aja ya. Yang berdoa kali ini minta tolong sama Mark sama Brian. Mark dan Brian. Bisa ya? Oke, Brian udah ngangguk nih. Mark, gimana Mark? Ada suaranya? Bisa, Kak. Oke, pokok doanya seperti biasa ya, untuk teman-teman, sekolah, untuk orang tua, gereja, untuk PT, untuk bangsa dan negara. Untuk adik-adik lagi ada yang sakit atau ada yang ingin didoakan? Mungkin udah mau masuk ke ujian-ujian ya adik-adik ya. Didoakan juga ya untuk nanti untuk menjelang ujian. Oke, bisa dibagi-bagi aja ya untuk Brian sama Mark. Dimulai dari Brian, nanti dilanjut sama Mark, dan ditutup sama Om Ronald. Oke? Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami untuk beribadah pada saat ini. Terima kasih telah menjaga kami selama 1 minggu penuh ini. Tuhan, kami ingin berdoa dan memuji nama. Kami telah berdoa dan memuji nama-Mu. Berkatilah kami lagi di hari-hari kami selanjutnya. Tuhan, berkatilah kami yang akan teman-teman dan saya yang akan menghadapi ujian-ujian yang sudah dekat. Berkati supaya kami bisa mengerti dan mengerjakan soal-soal yang akan diberikan pada saat ujian-ujian tersebut dan lolos dengan nilai yang memuaskan. Dan berkatilah teman-teman kami yang tidak bisa datang pada hari ini. Berkati mereka supaya mereka bisa diselesaikan masalahnya, disembuhkan penyakitnya, dan datang kembali beribadah bersama kami lagi. Tuhan, berkatilah orang-orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, karena mereka telah membantu kami di hidup kami ini. Jagailah keamanan kami Tuhan di setiap saatnya. Berkatilah juga gereja supaya gereja bisa selalu tetap ada dan melayani umatnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, berarti juga ya Tuhan bangsa negara kami yang sedang pemulihan pasca pandemi ya Tuhan. Berkatilah
seluruh susunan negara kami ya Tuhan, dari presiden sampai ke rakyat-rakyatnya ya Tuhan, agar semua diberi berkat ya Tuhan. Berkati juga sekolah kami ya Tuhan, yang bentar lagi mungkin ada yang akan melaksanakan ujian ya Tuhan, agar diberi kepintaran, kecerdasan ya Tuhan, dan diberi nilai yang maksimal ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk semua kakak layan, semua anak layan yang saat ini sedang bersama-sama beribadah lewat fasilitas online ini. Ada pergumulan di hati anak-anak-Mu ini, ya Allah. Ada harapan, ada keinginan, ya Allah, berkatilah. Tolong kami dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang anak, agar kami semakin punya rasa peduli terhadap lingkungan kami, terhadap kakak adik kami, dan terhadap orang tua kami, terhadap keluarga besar kami masing-masing. Tolong kami, ya Allah, agar juga kami semakin mempunyai kepedulian sebagai warga jemaat sejahtera, membangun dan membesarkan jemaat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, berkatilah orang tua kami, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka saat ini. Ampuni kami, ya Allah, berkati kesehatan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Brian, terima kasih Mark, terima kasih Om. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadahnya. Kita akan masuk ke dalam persembahan, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa ya adik-adik, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan dan sudah bisa memberikan persembahan melalui uang digital, adik-adik bisa scan QR Code yang ada di layar adik masing-masing. Dan jangan lupa dalam nominal yang diberikan, di akhir angkanya di akhir nominalnya ditaruh angka 22. Dan untuk adik-adik yang mungkin belum bisa memberikan persembahan melalui uang digital, adik-adik bisa memberikan persembahannya disatukan dengan persembahan orang tua. Adik-adik sambil mempersiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 39, bait yang pertama dan yang kedua, Bukan Karena Upah. Bukan
Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat melimpah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan setiap harinya. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang kami mau memberikan persembahan ya Tuhan dari sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kau berkati persembahan ini ya Tuhan untuk berguna bagi gereja, bangsa, dan negara kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam warta PT yang akan disampaikan oleh Pak Stefanus. Terima kasih Kak Nisa. Terima kasih Om Ronald untuk pelayanannya. Memberkati Om Ronald. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Catherine, Kak Alisa yang sudah bertugas, Kak Ola juga ya sebagai multimedianya. Terima kasih Kak. Dan adik-adik terima kasih. Kita udah masuk minggu Advent, bulan Advent. Jadi sebentar lagi bakal ada Natal, tahun baru. Ini Natalan kita mungkin ya, Natalan kita yang kedua yang masih belum bisa keluar bebas gitu. Jadi adik-adik tetap dijaga prokesnya. Kalaupun nanti misalnya adik-adik atau keluarga ada rencana untuk berkunjung ke rumah saudara lain atau di tempat yang jauh, tetap dijaga kondisinya, tetap dijaga kesehatannya supaya kita semakin cepat dekat untuk bisa ibadah bersama, bisa sekolah bareng-bareng lagi di sekolah, bisa segala-galanya boleh dilewati. Jadi yang belum vaksin harus segera vaksin, minimal 2 kali vaksin lah ya, supaya semuanya kita ikutin aturan pemerintah. Jadi nanti kalau yang sekarang berarti udah mulai ujian-ujian ya, ujian semester, atau mungkin udah. Itu kan biasanya akhir tahun bagi-bagi rapot ya kalau dulu. Dan cuman untuk sekarang adik-adik masih sekolah di rumah, walaupun udah beberapa yang ada yang sehari 2 hari udah bisa datang ke sekolah, tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tahun depan kita udah bisa ngumpul lagi bareng di gereja, bareng juga sama teman-teman kita di sekolah untuk sekolah bareng-bareng. Jadi nggak lewat online lagi. Semoga ya kita doakan aja semua yang terbaik. Adik-adik juga kita belum ada info untuk ibadah di onsite di gereja, jadi kita masih ibadah online untuk minggu depan. Tetap datang lagi walaupun ibadah online, karena kita berharap untuk sukacitanya tetap sama aja sama ibadah kita onsite. Mungkin udah sekitar 2 tahun ya kita nggak ibadah onsite, tapi jangan sampai mengurangi sukacita kita. Gitu aja. Kakak-kakak terima kasih untuk pelayanannya, adik-adik terima kasih untuk kehadirannya, salam buat keluarga, dan kita serahin lagi untuk amanat pengutusan kepada Om Ronald. Silakan Om. Baik adik-adik semuanya, kita selesai ibadah. Sekarang saatnya kita melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyanyian penutup kita, utuslah kami. Dan sekarang adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus,
dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai semua anak layan, menyertai semua kakak-kakak layan, menyertai semua yang ikut beribadah saat ini, menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ibadah Selamat hari Minggu. selesai, adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Pribadi. Selamat hari Minggu, Kak. Terima Pamit kasih duluan ya. keluarga semuanya. Kakak-kakak, adik-adik semuanya, pamit duluan ya. Terima kasih Om Ronald. Sama-sama. Firmannya. Nanti persiapannya sama Om Ronald ya, Om?